Assalamualaikum. Oh iya, ayo silakan masuk. Ya, Bu, terima kasih. Ayo silakan duduk dulu. Duduk dulu ya. Ya, Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Alhamdulillah Bu, sudah nyaman. Oke dah kalau gitu, alhamdulillah. Ini dengan Kak Maria kan? Ya Bu, benar, nama saya Kamaria. Oh iya, kemarin dulu kan kita 2 minggu yang lalu sempat juga melakukan konseling ya. Iya, Nah, pernah Bu. kata ibu sudah cari tanya ke wali kelasnya, kata wali kelas Nak Maria, Nak Maria nggak mau bertemu dan 2 minggu terakhir ini nggak mau melakukan konseling kembali. Padahal kita sudah janji kemarin untuk melakukan konseling. Apa benar begitu? Itu memang Nak Maria belum mau ketemu? Ya Bu, saya masih agak takut, agak gimana rasanya gitu Bu. Baru ketemu, baru sekarang juga baru ada ingin untuk ketemu sama Ibu. Oh iya, ya. Ibu paham, tapi mungkin ada hal lain yang Kak Maria rasakan atau ada hal lain yang membuat Kak Maria tidak mau bertemu dengan siapapun katanya dan apalagi melakukan konseling. Apa Iya. benar begitu? Ya Bu, benar. Oke, baiklah. Nah, terus hari ini Kak Maria datang kemari, kenapa? Begini Bu, saya selama 2 minggu ini punya masalah. Dan saya belum menceritakannya ke siapapun. Jadi saya sudah tidak tahan dengan masalah ini, saya pendam sendiri gitu Bu. Melalui konseling yang kemarin saya rasa itu menjadikan saya lebih baik Bu, konseling yang kemarin. Jadi sekarang saya ingin menceritakan masalah saya ke Ibu, mungkin ada solusi nanti atau bagaimana. Oke, Ibu paham yang Kak Maria rasakan. Nah, namun sebelum itu kita sudah dengar tadi ada hal lain yang ternyata membuat Kak Maria kemarin tidak melanjutkan konseling. Tapi sebelum kita lebih lanjut, kita perlu lebih tahu lagi tentang konseling ini, ya. Ya. Oke, sebelumnya Kak Maria kan sudah melakukan konseling ya. Pastinya sudah tahu tentang apa itu konseling. Masih ingat? Udah lama Bu, jadi nggak ingat. Oh, berarti belum ada gambaran. Iya, udah lupa. Oh iya. Jadi di konseling itu seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita akan Jadi kita akan melakukan interaksi antara ibu sebagai konselor dan Kak Mar sebagai konselinya. Jadi konseling ini adalah sebuah proses pemberian bantuan yang ibu berikan kepada Nak Maria. Jadi nanti di proses konseling itu kita akan menemukan solusi bagaimana dari masalah Nak Maria tadi. Jadi namun tidak hanya itu, kita juga akan bisa mengembangkan potensi yang Nak Maria miliki. Jadi di dalam konseling ini tidak hanya ibu yang berperan, tapi juga Nak Maria. Intinya kita akan menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Bagaimana? Ya, alhamdulillah sudah ingat Bu. Coba kalau memang sudah ingat diulangi. Jadi kita akan mencari jalan keluar dari masalah yang saya hadapi sekarang dengan cara bersama-sama seperti itu. Betul sekali. Nah, terus adapun dalam konseling ini ada asas-asas yang harus kita laksanakan. Asas-asas seperti sebelumnya, apa Nak Maria masih ingat juga ada asas-asas? Iya Bu, Mau coba apa aja disebutkan? ada asas kerahasiaan, Ya. ada keterbukaan, ada sukarela, terus ada aturan-aturan. Ya, ya benar sekali. Ibu perjelas lagi ya. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Dimana maksudnya asas kerahasiaan ini, apapun yang Kak Maria ceritakan itu dalam asas ini akan dijamin kerahasiaannya. Jadi tidak akan bocor kemanapun.
Jadi Nak Kamaria nggak perlu takut. Gimana Nak Kamaria, yakin? Insya Allah yakin Bu. Oke. Nah kemudian selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah dalam asas keterbukaan ini, nah Kamaria harus terbuka menyampaikan permasalahannya. Jadi nggak perlu takut, karena kan tadi sudah yakin kalau rahasianya nggak akan bocor, maka juga harus terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya, supaya permasalahannya bisa kita temukan solusinya bersama-sama. Oke, bagaimana? Sanggup? Sanggup Bu. Oke. Nah kemudian yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Jadi dalam pelaksanaan proses konseling ini, Nak Kamaria itu sukarela dalam pelaksanaannya, bukan karena paksaan dari siapapun. Apa benar begitu? Ini dalam proses konseling ini Nak Kamaria sukarela? Sukarela Bu, karena saya ingin menyelesaikan masalah saya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah, yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Jadi di sana ada aturan-aturan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku, atau adat istiadat yang mungkin sama-sama kita pahami. Jadi itu insya Allah akan kita ikuti dan tidak akan melenceng dari aturan-aturan tersebut. Jadi supaya apa yang kita inginkan dalam proses konseling ini juga berjalan dengan lancar. Oke, nah Kamaria sudah paham? Insya Allah paham Bu. Oke, kalau begitu, kalau memang sudah paham, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana peran Anda sebagai konseli di sini, kemudian bagaimana juga peran saya sebagai konselor dalam proses konseling ini. Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian konseling, juga kemudian asas-asas dalam konseling itu. Selanjutnya kita juga perlu tahu apa sih peran kita dalam proses konseling ini, terutama peran Anda juga harus perlu tahu, dan peran saya juga tentunya. Oke, terkait itu apakah Anda masih ingat sebelumnya kita kan sudah pernah membahas bagaimana peran kita masing-masing? Sedikit saya ingat Bu. Ya, silahkan coba. Jadi peran saya dalam konseling ini adalah saya harus aktif, bagaimana saya menceritakan masalah saya ke ibu dan ibu mendengarkan masalah saya. Nanti kita akan cari sama-sama solusinya, seperti itu. Hanya itu. Iya, itu sudah benar sekali. Nah, ibu perjelas kembali. Jadi peran ibu di sini sebagai konselor adalah bagaimana ibu itu harus mampu membantu Kamaria dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, selain itu di sini juga kita akan membantu supaya bagaimana anak Kamaria itu lebih produktif, bisa mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan apa yang memang menjadi masalah yang sedang dihadapi saat ini. Nah, tentunya di sini ibu tugasnya hanya sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan. Jadi ibu tidak akan menasehati banyak hal. Jadi ibu akan mengarahkan supaya kita menemukan solusi itu bersama. Jadi tidak hanya ibu, begitu. Nah, selanjutnya peran Nak Komar konseli sebagai konseli di sini. Nah, Kamaria juga perlu tahu apa sih peran Kamaria ini dalam proses konseling ini. Seperti yang dibilang tadi, Kamaria harus berperan aktif di sini. Karena yang punya permasalahan itu kan Kamaria, otomatis yang paling tahu tentang itu adalah Kamaria sendiri. Nah, dari ibu yang membantu mengarahkan, kemudian Kamaria dari sana ibu membantu, terus Kamaria mengungkapkan dan berusaha menemukan sendiri apa sih yang menjadi kendala, yang menjadi permasalahan yang selama ini yang Kamaria rasakan. Nah, di sini kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan itu. Oke, gimana? Sejauh ini sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Oke, baiklah kalau begitu. Saya rasa untuk membahas tentang konseling itu sudah cukup ya. Kira-kira dari pembahasan yang tadi apa ada yang belum Kamaria pahami? Alhamdulillah sudah paham.
semua Bu. Oke, kalau begitu alhamdulillah, berarti kita sudah siap, kemudian Nak Kamaria sudah siap, otomatis apakah bisa kita lanjutkan proses konseling ini? Bisa Bu, bisa. Oke, Nak Kamaria sudah siap ya melakukan konseling kembali. Siap. Oke, baiklah. Silakan diperbaiki dulu posisi duduknya biar nyaman. Aduh, saking kita greget sekali dan Ibu semangat sekali karena Nak Kamaria datang kembali untuk melakukan konseling. Aduh, jadi lupa nanya kabar ya. Gimana, Nak Kamaria sehat kan tapi? Alhamdulillah sehat. Orang tua gimana, sehat juga? Sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Kesibukan di rumah apa aja? Nggak ada sih Bu, cuma bantu-bantu orang tua di rumah aja. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu, kita akan mulaikan proses konseling. Udah nyaman dengan posisi duduknya? Ya, nyaman. Oke, baiklah. Jadi sekarang kita akan mulai ke proses konseling. Namun sebelum itu, agar hal yang kemarin, yang 2 minggu yang lalu tidak terulang kembali, Ibu tetap ingin kita membuat kesepakatan ya. Kita harus membuat kontrak konseling. Jadi dalam hal ini kita di kontrak konseling ini sama-sama sudah berjanji ya, sudah melakukan kesepakatan. Nah, namun sebelum itu nanti untuk itu nanti kita akan dulu di belakang setelah proses konseling ini. Sekarang kita selesaikan dulu konseling ini ya. Oke. Baiklah Nak Kamaria, Ibu ingin sekali mendengar tujuan Nak Kamaria datang ke sini melakukan konseling. Oleh karena itu, bisakah Nak Kamaria menceritakan apa yang Nak Kamaria rasakan? Ya Bu, jadi begini, saya ingin menceritakan tentang prestasi belajar saya belakangan ini. Jadi prestasi belajar saya itu menurun Bu. Saya rasa saya sudah belajar tapi harapan saya itu tidak sesuai Bu. Tidak sesuai dengan saya rasa belajar saya udah maksimal banget tapi hasilnya nggak sesuai Bu dengan itu. Jadi saya juga mungkin karena kurang konsentrasi Bu, begitu. Saya juga kurang tahu penyebabnya seperti apa begitu. Nak Kamaria nampaknya sangat sedih karena Nak Kamaria bilang karena prestasi belajar yang menurun. Iya Bu, benar demikian. Saya sedih. Baiklah, mungkin dari apa yang Nak Kamaria alami, yakni prestasi belajarnya yang menurun, apakah Nak Kamaria tahu mengapa hal demikian terjadi? Jadi begini Bu, jujur sebenarnya saya juga bingung dengan keadaan saya sekarang. Tahun ini prestasi belajar saya menurun sekali dalam banyak hal. Kadang saya merasa tidak bersemangat, lemah sekali, sulit berkonsentrasi saat belajar. Saya juga kadang-kadang melamun yang tidak jelas Bu. Seperti itu. Berarti Nak Kamaria sendiri di sini masih bingung dengan apa yang Nak Kamaria rasakan. Di sisi lain, Nak Kamaria sudah berusaha belajar semaksimal mungkin, namun kadang di sana juga Nak Kamaria sulit sekali berkonsentrasi dalam belajarnya. Kemudian hasil prestasi belajar yang ternyata juga menurun. Benar begitu? Iya Bu, benar sekali. Akhir-akhir ini nilai tugas saya selalu di bawah rata-rata. Tapi sebenarnya bukan masalah nilai atau IPK Bu, lebih kepada masalah pribadi saya. Saya sulit berkonsentrasi, kemudian seringkali menghayal sesuatu yang belum tentu terjadi Bu. Dan itu sangat mengganggu saya. Belum lagi di lingkungan di kos saya itu yang kurang mendukung Bu. Risih juga kadang-kadang. Selain itu juga kalau saya pulang ke rumah, saya jarang diperhatikan sama orang tua. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka tidak pernah menyemangati saya Bu. Baru ketika nilai saya jelek atau turun, mereka akan bilang kalau saya tidak pernah belajar.
saya juga semakin sedih karena tidak mendapatkan beasiswa dari kampus. Jadi pada dasarnya Anda bersedih karena sulit berkonsentrasi dalam hal belajar, kemudian Anda masih merasa kecewa karena prestasi belajar Anda menurun, atau ada hal lain? Ya Bu, saya menyadari pada dasarnya cara belajar saya mungkin kurang baik. Saya kurang berkonsentrasi dalam belajar. Yang semua ini diakibatkan karena kondisi lingkungan kos yang kurang mendukung dalam proses belajar. Selain orang tua yang kurang mensupport dan kurang memperhatikan masalah belajar saya juga, seperti saya bilang tadi, saya sering menghayal sesuatu yang belum terjadi sehingga membuat saya khawatir gitu. Dan ketika saya menghayal sesuatu yang baik dan itu tidak terjadi, saya merasa kecewa Bu. Seperti itu. Saya sering merasa kecewa seperti itulah. Saya tidak, kemarin juga pas tidak dapat beasiswa itu, orang tua saya sering memarahi saya, bahkan saya sendiri yang sering melawan dan berdebat dengan mereka dan tidak satu pendapat lah dengan mereka seperti itu. Ibu paham apa yang Kak Maria rasakan. Pasti itu sangat mengganggu sekali. Dan Ibu ingin Kak Maria menceritakan apa sih sebenarnya yang membuat Kak Maria yang tadi kaitannya dengan prestasi belajar yang menurun karena kurang berkonsentrasi, banyak menghayal. Kira-kira apa yang membuat Kak Maria itu kurang berkonsentrasi belajar? Penyebabnya kira-kira apa? Jadi begini Bu, saya sangat sedih tidak bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Saat ini saya seringkali bertengkar dengan orang tua saya hanya karena masalah uang. Mereka menganggap saya terlalu sering meminta uang padahal sudah dikasih katanya. Saya juga tidak mau minta uang terus-terusan ke orang tua saya. Tapi apa mau dikata, saya tidak tahu mau ngapain lagi. Jalan satu-satunya saya kira bisa berhasil ada dengan mengajukan beasiswa seperti itu. Dan sebelum mendaftar, waktu itu saya sempat memberitahukan orang tua saya. Mereka senang sekali apalagi seandainya saya bisa dapat. Tapi takdir berkata lain, saya tidak bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi orang tua saya langsung berubah dan mendengar berita kalau saya tidak lolos itu dan bersikap tidak enak lah kalau menurut saya Bu, begitu. Kecewa dengan berita tersebut lah Bu. Saya tidak tahu lagi mau bagaimana. Berarti prestasi belajar Anda menurun karena kurang berkonsentrasi itu disebabkan lingkungan rumah dan kondisi kos Anda yang kurang mendukung, kemudian juga sering cekcok dengan orang tua. Di sisi lain juga yang paling baru-baru ini membuat Anda semakin tidak berkonsentrasi itu adalah salah satunya tentang beasiswa yang ternyata Anda tidak bisa dapat beasiswa itu, begitu. Ya Bu, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya yang menjadi permasalahan yang ingin saya segera selesaikan adalah tentang beasiswa itu. Jadi awal mula saya sedih itu kan karena saya tidak dapat beasiswa. Saya tidak dapat beasiswa terus, apalagi saya sudah kasih tahu ke orang tua, pas tidak lolosnya itu yang membuat jadi saya merasa sedih gitu Bu. Orang tua saya memarahi saya karena tidak dapat beasiswa itu. Saya juga ragu dengan kemampuan saya Bu. Apakah saya sebenarnya bisa atau bagaimana Bu? Begitu. Saya paham yang Kak Maria rasakan. Jadi Anda sangat sedih sekali karena sebenarnya Anda sedih karena tidak bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian ditambah lagi orang tua Anda yang kecewa dengan hal itu. Nah, sehingga itu membuat Anda tidak berkonsentrasi belajar yang akhir-akhir ini membuat prestasi belajar Anda menurun. Benar begitu atau ada hal lain? Ya Bu, benar demikian. Seperti itu keadaan saya.
Oke, baiklah Nak Kamaria, dari semua masalah yang Nak Kamaria rasakan dan Nak Kamaria sudah ceritakan ke Ibu tadi, bisakah Nak Kamaria menyimpulkan dan mengambil keputusan kira-kira masalah mana yang paling memicu kesedihan yang sangat mengganggu Nak Kamaria saat ini, dan itu sangat perlu kita selesaikan dalam konseling ini? Seperti yang saya rasakan saat ini, jujur pada hari sebelum pengumuman beasiswa itu, saya memang sering bertengkar dengan orang tua saya, terutama ibu saya. Dan saya sadar dengan hal itu, bahkan berusaha mendapatkan beasiswa itu. Tapi katanya saya tidak bisa mendapatkan beasiswa itu karena IP semester saya seringkali turun. Kadang naik, kadang turun dan itu tidak konsisten, Bu. Seperti itu. Hal itu menjadi salah satu mungkin saya tidak dapat beasiswa itu, begitu. Jadi berdasarkan cerita dan kesimpulan yang saya dengarkan tadi, Anda sebenarnya merasa sedih karena Anda tidak mendapatkan beasiswa, dan Anda sebenarnya ingin bisa mendapatkan beasiswa itu supaya membuat orang tua Anda bangga. Terus apa yang Anda inginkan itu ternyata tidak bisa tercapai kemudian. Nah, jadi apakah itu yang ingin Anda temukan solusinya dalam konseling ini? Iya, Bu, benar demikian. Nah, dan karena itulah belakangan ini Anda juga sering melamun, tidak jelas, yang seperti Anda katakan tadi. Kemudian itu yang membuat Anda sulit berkonsentrasi untuk belajar, dan saya pikir itu juga yang akan memicu pertengkaran Anda dengan orang tua. Makanya Anda tidak mau diajak bicara selama ini dan bertemu orang dulu karena masih merasa sedih dengan hal itu. Ya, Bu, benar demikian. Saya belum bisa menerima itu. Ditambah orang tua saya yang kecewa. Saya juga tidak tahu harus bagaimana, Bu. Nah, baiklah Nak Kamaria, jadi setelah Anda menceritakan masalah Anda tadi, apakah Anda sudah punya rencana untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi ini? Sebenarnya sejauh ini saya sudah mencari solusinya, Bu. Tapi semakin saya mencari solusinya, saya semakin terpuruk, Bu. Saya masih merasa masalah-masalah itu masih terngiang di kepala saya, Bu. Dan kalau sudah ingat masalah itu, saya pasti akan merasa sedih. Dan pekerjaan yang lain, kerja tugas kuliah juga, kadang-kadang saya tidak kerjakan, seperti itu. Oke, baiklah. Kalau begitu, pada sesi konseling kali ini, saya akan mengajak Nak Kamaria. Di sini kita akan menggunakan konseling terapi Qur'ani. Nah, jadi di dalam konseling terapi Qur'ani ini ada namanya teknik terapi kesedihan. Nah, jadi itu yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Nah, jadi konseling Qur'ani itu seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Nah, mungkin berbeda dari pengertian konseling yang tadi sudah kita gunakan ya. Nah, apa Nak Kamaria masih ingat terkait dengan konseling terapi Qur'ani itu? Yang saya tahu, Bu, konseling terapi Quran, jadi masalah yang akan kita hadapi itu nanti berdasarkan tentang Al-Quran, seperti itu. Ya, benar sekali. Jadi permasalahan yang Nak Kamaria hadapi yang akan kita selesaikan pada konseling ini, itu kita akan berusaha menyelesaikannya dengan tadabbur dan memaknai ayat-ayat Al-Quran, begitu. Jadi sesuai namanya tentunya konseling terapi Qur'ani, itu terapi menggunakan ayat-ayat dalam Al-Quran.
tidak hanya Al-Quran, baik dari Al-Quran ataupun hadis begitu. Apa Naka Maria sudah paham? Iya Bu, paham. Nah, jadi dalam konseling terapi Quran ini juga ada namanya teknik yang akan kita gunakan. Nah, teknik yang akan kita gunakan di sini adalah namanya teknik terapi kesedihan. Kira-kira Kak Maria tahu apa itu teknik terapi kesedihan? Nggak tahu Bu. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas tentang terapi kesedihan ini, tentunya saya harus minta persetujuan Kak Maria dulu nih, apakah Kak Maria itu setuju atau tidak kita menggunakan terapi kesedihan ini, atau bagaimana? Saya sih ikut aja Bu, bagaimana baiknya aja. Kalau terapi ini yang bisa mengatasi masalah saya, ya alhamdulillah, dan saya terima Bu apa aja yang terbaik untuk konseling kita kali ini. Oke, baiklah kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa sih itu terapi kesedihan. Nah, tadi Ibu kembalikan lagi pertanyaan ke Naka Maria, apa Naka Maria sudah mendengar atau mungkin sudah pernah dengar tentang terapi kesedihan ini? Saya baru kali ini mendengar tentang terapi kesedihan ini. Jadi Naka Maria tumben ya dengar terapi kesedihan. Nah, kalau begitu Ibu akan jelaskan. Jadi di terapi kesedihan ini, kalau menurut beberapa ahli di sini, ada menurut Al-Kindi dan Al-Razi, jadi dia mengatakan bahwa kesedihan atau kedukaan itu merupakan gangguan psikis yang terjadi karena kita itu kehilangan hal-hal yang kita cintai. Dan hal-hal yang kita cintai misalnya itu seperti orang tua, kemudian orang-orang yang mungkin dekat dengan kita dan itu kita cintai. Dan itu yang kita cintai itu tidak hanya soal orang-orang tersebut, tapi juga ada misalnya apa yang kita inginkan, misalnya harapan kita gitu. Ada kita punya cita-cita, mungkin seperti Naka Maria tadi tentang beasiswa misalnya, keinginannya tidak tercapai. Nah, di sini itu yang dimaksud oleh Al-Kindi dan Al-Razi, itu menjadi sebuah kesedihan atau kedukaan bagi mereka yang kehilangan apa yang mereka cintai dan yang diinginkannya. Nah, misalnya nih kita juga kehilangan pekerjaan, terus tiba-tiba di PHK. Nah, kehilangan itu karena kita itu gagal meraih sesuatu itu yang membuat kita frustasi, kemudian menjadi bersedih akan hal itu. Dengan demikian, terapi kesedihan ini adalah upaya bagaimana penyembuhan gangguan spiritual. Kenapa spiritual? Karena sebagaimana yang kita tahu kan, spiritual itu spiritual mental juga ya, yang akan berusaha diatasi terapi kesedihan ini. Kemudian juga psikis yang berupa emosi yang berkepanjangan, seperti ya mungkin karena itu membuat Naka Maria tadi sering bertengkar dengan orang tua misalnya. Terus juga apa yang kita inginkan, misalnya kita juga tidak bisa fokus dan berkonsentrasi karena kesedihan itu. Nah, di sana akan berusaha diselesaikan oleh terapi kesedihan ini, bagaimana dia bisa memperbaiki jiwa yang sedih kemudian karena kehilangan yang tadi itu. Nah, jadi dia akan berusaha membantu supaya bagaimana kita mampu lebih berdaya dan punya harapan kembali. Nah, sejauh ini apakah Naka Maria sudah paham? Paham. Alhamdulillah sudah paham. Oke, baiklah. Jika Naka Maria sudah paham, terima kasih. Kemudian selanjutnya biasanya yang menjadi penyebab terjadinya kesedihan ini adalah yang paling urgent itu adalah karena kecintaan kita dan keinginan yang mendalam terhadap sesuatu. Itu yang paling memicu kesedihan ini terjadi.
misalnya nih yang bersifat indrawi dan fisik, misalnya kepada unsur-unsur yang sifatnya itu fana gitu. Itu yang menyebabkan kesedihan ini terjadi. Bagaimana Nak Kamaria, sudah paham? Ya Bu, saya paham. Jadi terapi kesedihan ini mungkin kalau saya kaitkan dengan masalah saya bisa membantu masalah saya Bu. Jadi saya kan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Jadi saya merasa sedih seperti itu. Jadi apa yang saya harapkan itu tidak tercapai. Seperti katanya Ibu tadi kan, rasa sedih itu kan diakibatkan kalau apa yang kita harapkan itu tidak tercapai. Mungkin seperti itu ya Bu. Benar sekali. Jadi tujuan dari terapi konseling ini seperti yang Kak Maria katakan tadi, itu sudah benar bahwa terapi konseling ini akan membantu sekali dalam menghilangkan kesedihan, dan Kak Maria bisa beraktivitas kembali dengan lebih baik. Jadi dia akan membantu memfasilitasi agar konseli atau Kak Maria sendiri itu menyadari kesedihan dan berbagai faktor yang menyebabkannya. Kemudian juga kita bisa menyadari bahwa musibah yang kita hadapi ini sudah merupakan ketentuan dari Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Anda juga bisa mencapai ketenangan dan beraktivitas kembali dengan lebih baik. Jadi tidak merasa terganggu oleh kesedihan itu lagi. Nah, bisa dipahami? Alhamdulillah Bu, saya bisa memahami. Kalau memang sudah paham, kira-kira Kak Maria bisa jelaskan kembali yang terkait tentang terapi kesedihan tadi, poinnya saja. Mungkin seperti yang saya bilang tadi Bu, jadi terapi kesedihan ini adalah gangguan mental yang harus diatasi seperti itu Bu, karena kalau tidak diatasi akan terus berlanjut begitu Bu. Jadi kalau terkait dengan masalah saya seperti yang saya ceritakan tadi, saya apa yang saya harapkan itu tidak bisa tercapai. Jadi itu yang membuat saya sedih dan membuat saya tidak berkonsentrasi pada hal-hal yang lain. Sedihnya terlalu berlebihan gitu, seperti itu. Iya, benar sekali. Kira-kira dari pembahasan tentang terapi kesedihan itu ada yang belum dimengerti, silakan bisa ditanyakan. Alhamdulillah bisa dipahami. Dalam konseling terapi kesedihan ini ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Nah, seperti pada sesi konseling sebelumnya yang sudah pernah kita lakukan ya. Nah, tadi yang pertama itu sudah kita lakukan analisis kebutuhan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tahap tadabur ayat. Kemudian ada musyawarah. Nah, selanjutnya ada azam, kemudian tawakal. Nah, analisis kebutuhan sudah kita lakukan, dan selanjutnya kita akan ke sesi tadabur ayat. Nah, di sini Ibu akan pilihkan salah satu ayat Al-Qur'an yang akan kita tadaburi di sini. Nah, di sini sudah ada Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat 22 sampai 23. Nah, Ibu ingin supaya Kak Maria membacakan surat Al-Hadid ini. Bisa? Bisa. Oke, baiklah. Silakan dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sama terjemahannya Bu. Iya, langsung saja dibaca langsung terjemahannya.
tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada diri kamu, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Oke, nah Kak Maria sebelumnya terima kasih sudah berkenan membacakan ayat Quran Surat Al-Hadid beserta dengan terjemahannya. Nah sebelum kita membaca tafsir Al-Quran dari terjemahan dari ahli tafsir yang memang tahu tafsir Al-Quran ini, Ibu ingin mendengar apa sih, bagaimana pemahaman Kak Maria terkait dengan makna dari terjemahan yang sudah Kak Maria baca tadi. Kira-kira Kak Maria bisa menggambarkan apa sih makna dari arti dari terjemahan ayat ini? Ya Bu, jadi saya sedikit mengerti dari terjemahan tadi. Tadi di situ dikatakan kalau apa yang terjadi pada diri kita sebagai manusia ini semuanya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, sudah tertulis atau sudah ditentukan sama Allah kejadian-kejadian yang menimpa kita di dunia ini, dan kita harus menerima itu karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Dan yang terakhir saya pahami itu, Allah itu tidak suka orang yang sombong. Ya, benar sekali. Nah di sini juga sudah ada tafsir dari ahli tafsir yang menafsirkan tentang ayat tersebut. Di sini Ibu akan berikan supaya Kak Maria bisa membacakan tafsir dari ayat tersebut. Silakan dibaca satu persatu ya. Ya Bu. Pelan-pelan saja. Ya, yang pertama, tiada suatu bencana yang menimpa kamu atau siapapun di bumi, seperti kekeringan, longsor, gempa, banjir, paceklik, dan tidak pula pada diri kamu sendiri, seperti penyakit, kemiskinan, kematian, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain, melainkan telah tertulis dalam kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Dan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu sebelum kami menciptakannya, yakni sebelum terjadi musibah itu, maka kamu perlu menerima ketentuan Allah tersebut. Ya. Selanjutnya dibaca. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, karena ilmunya mencakup segala sesuatu dan kuasanya tidak terhalangi oleh apapun. Karena itu harus kuatkan akidah atau keyakinan kepadanya agar dia memberikan kemudahan. Terus yang ketiga, Allah menyampaikan hakikat itu kepada kamu supaya kamu jangan berduka cita secara berlebihan dan melampaui kewajaran sehingga berputus asa terhadap apa, yakni hal-hal yang kamu sukai yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira sehingga bersikap sombong dan lupa daratan terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Karena itu kamu perlu menjalani hidup dengan moderat, jangan ekstrim yang merusak dirimu. Terus yang keempat, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang berputus asa akibat kegagalan, dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri dengan sukses yang diraihnya. Karena itu jangan ujub dan sombong karena kalau lagi sukses. Oke. Baiklah Kak Maria, terima kasih sudah berkenan kembali membacakan tafsir dari Al-Quran ini menurut Shihab ya di sini. Nah, dari apa yang sudah Kak Maria bacakan tadi sudah terkait dengan tafsir ayat ini, Ibu ingin kita sama-sama mentadaburi ayat yang sudah kita bacakan maknanya tadi. Kira-kira apa sih kaitannya dengan masalah yang Kak Maria hadapi saat ini?
bisa Kak Maria sampaikan? Kalau saya membaca ayat ini dan saya kaitkan dengan masalah saya, bahwa masalah saya ini memang sudah ditentukan sama Allah, dan itu sudah menjadi takdir saya, Bu. Jadi saya harus menerima ini. Mungkin ini yang terbaik buat saya dari Allah, seperti itu, Bu. Kalaupun jadi di ayat ini mengatakan kalau sedih jangan terlalu bersedih, begitu. Jadi saya mungkin sedihnya terlalu berlebihan, Bu, sehingga tidak bisa menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada saya. Iya, benar sekali. Jadi bahwa setiap musibah itu yang menimpa kita itu telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Jadi Kak Maria tidak perlu bersedih, jangan terlalu sedih dan berduka ya, karena terhadap apa yang Kak Maria sukai kemudian luput dari kita, itu tidak perlu kita sedihkan. Kemudian Kak Maria benar sekali, jangan terlalu bergembira sehingga bersikap sombong, kemudian juga tidak perlu terlalu bersedih, begitu. Jadi itu hanyalah titipan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sejauh ini apakah Kak Maria sudah paham atau mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tadabbur ayat ini? Alhamdulillah, Bu, sudah paham dengan ayat ini. Nah, selanjutnya Ibu ingin tanyakan kembali. Tadi Kak Maria juga sudah menjelaskan, memaknai sendiri makna dari ayat ini terkait dengan masalah Kak Maria yang ternyata tidak bisa mendapatkan beasiswa, kemudian kecewa, bersedih. Sekarang Kak Maria sudah tahu makna dari ayat ini. Kira-kira apa yang Kak Maria rasakan? Yang saya rasakan, saya agak merasa sedikit agak ringan, Bu. Jadi saya kan selama ini terbebani dengan rasa sedih yang berlebihan. Saya terlalu meratapi nasib saya, begitu. Yang saya rasa itu terlalu berlebihan lah menurut saya juga, Bu. Setelah membaca ayat itu tadi, saya sadar bahwa yang saya lakukan itu terlalu berlebihan. Pasti ada banyak hal yang sebenarnya yang bisa saya lakukan, tapi saya melakukan yang lain yang membuat saya menjadi semakin sedih, seperti itu. Nah, dengan demikian, dari apa yang Kak Maria hadapi, apakah benar berarti Kak Maria sudah bisa menerima tentang kekecewaan tadi, sudah bisa berlapang dada dan ridho atas apa yang Kak Maria terima hari ini? Insya Allah, Bu, saya mungkin bisa menerima, mungkin baru sedikit gitu, Bu, karena masih ada rasa kekecewaan itu. Tapi insya Allah saya bisa menerima karena saya rasa itu sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah tahu yang terbaik untuk saya, seperti itu, Bu. Oke lah, kalau begitu kita langsung saja ke tahap berikutnya ya. Nah, Ibu paham yang Kak Maria rasakan, namun kita perlu berlanjut untuk ke tahap berikutnya, yakni ke tahap musyawarah. Bagaimana kita menyeru dengan hikmah dan mampu mengambil pelajaran, namun di sini kita mencoba melakukan perumpamaan. Oke, baiklah. Kita yang pertama tadi ke tahap musyawarah, yakni Ibu ingin menanyakan apakah Kak Maria punya rencana terkait dengan bagaimana dari apa yang sudah kita tadabbur tadi, bagaimana penyelesaian terhadap masalah Kak Maria? Seperti yang saya bilang tadi,
saya belum ada rencana Bu, saya belum ada rencana untuk itu, tapi saya mungkin bisa menerima sedikit dengan apa yang menjadi masalah saya, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengajak Kak Maria, Ibu ingin bertanya. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait musyawarah ini. Apakah yang Kak Maria, kan Kak Maria sekarang ini sedang dilanda, ya anggaplah ini sebuah musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Kak Maria akan tetap seperti ini atau ingin berubah? Yang pastinya saya ingin berubah Bu. Saya datang ke sini kan saya ingin menyelesaikan masalah saya biar saya tidak bersedih terus, seperti itu. Ya. Nah, apakah kira-kira kemudian mana yang lebih menyenangkan nih menurut Kak Maria? Apakah antara tetap merasakan masalah ini yang Kak Maria hadapi, atau kemudian beralih kepada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pastinya pahala yang dijanjikan Allah. Saya rasa itu yang bagus menurut saya. Nah, kemudian mana yang dipilih antara sabar dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tetap dalam kesedihan dan akibat-akibat yang bisa saja ditimbulkan oleh kesedihan itu? Saya tidak sanggup Bu. Saya lebih mengharap ridho Allah terhadap apa yang menjadi yang ditentukan Allah kepada saya. Oke. Kalau Anda tidak Nah, walau sering ditimpa musibah, apakah tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurut Anda yang lain nih yang tidak perlu disyukuri? Saya rasa banyak Bu yang perlu kita syukuri. Mungkin bahkan sesuatu yang sering kita lakukan, atau mungkin sesuatu yang menurut kita sepele, seperti mungkin melihat juga perlu kita disyukuri. Kadang kan orang banyak yang tidak bisa melihat, tapi kita bisa melihat, mungkin seperti itu yang itu benar sekali. Jadi yang seperti yang Kak Maria katakan, banyak hal lain yang patut kita syukuri. Jadi jangan sampai satu hal yang Kak Maria kata tadi, kesedihan itu kemudian membuat banyak hal seperti rasa syukur yang Kak Maria bilang tadi itu menutupi. Ternyata banyak hal ya yang perlu kita syukuri dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mengajak Anda untuk kita belajar latihan mengatasi kesedihan yang Anda rasakan sekarang, yang Kak Maria rasakan sekarang. Nah, di sini Ibu akan mencoba untuk menggunakan terapi atau teknik self talk namanya. Nah, jadi di self talk ini maksudnya kira-kira Kak Maria sudah pernah mendengar teknik self talk ini? Belum pernah. Nah, oke, langsung saja ya Ibu jelaskan. Jadi di teknik self talk ini maksudnya kita akan berusaha mencari kalimat-kalimat, misalnya sebuah kalimat yang itu sebuah pernyataan negatif, kemudian kita akan mengubah kalimat negatif itu menjadi pernyataan positif, sehingga sebagaimana yang kita tahu kan, apa yang kita sering ungkapkan dari pernyataan negatif itu bisa berdampak buruk bagi keseharian kita, bagi kehidupan dan perilaku kita sehari-hari. Nah, jadi di self talk ini kita akan berusaha mengubah pernyataan yang tadinya negatif itu menjadi kita membuatnya menjadi kalimat yang positif. Nah, bagaimana Kak Maria paham? Insya Allah paham. Coba dijelaskan kembali. Jadi dari self talk ini
mengubah kalimat-kalimat yang negatif menjadi positif terhadap diri kita ya. Iya benar sekali begitu. Nah baiklah, sebelum kita mengubah kalimat tersebut, tentunya ibu ingin dengarkan kira-kira ketika Nak Kamaria bersedih, kalimat apa sih yang sering yang keluar dari Nak Kamaria? Dari kalimat apa kira-kira? Yang kalau saya sedih itu saya sering bilang pada diri saya kalau Allah itu tidak sayang sama saya, seperti itu. Tidak sayang sama saya karena memberi saya ujian seperti ini. Orang tua sekarang saya juga bilang kalau bertengkar sama orang tua saya kan saya merasa sedih. Orang tua saya ini nggak sayang nih sama saya. Mereka mungkin benci sama saya, mungkin seperti itu. Saya merasa seperti tidak berguna, Bu, seperti itu. Oke. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan dari yang Nak Kamaria sampaikan. Jadi kalimat negatifnya itu adalah Nak Kamaria sering mengatakan bahwa Allah itu tidak sayang. Nah, gimana kalau gitu kita ubah ke kalimat positif? Nak Kamaria apa kira-kira? Allah itu sayang sama saya, Ya. makanya Allah memberi ujian. Nah, benar sekali. Allah sayang pada saya, makanya Dia memberikan saya ujian ini. Kemudian apa lagi? Selanjutnya kalimatnya, kalimat negatifnya tadi apa yang selanjutnya itu? Iya, orang tua saya itu nggak sayang sama saya, makanya marahi saya terus. Kita ambil poinnya, otomatis kalimat positifnya juga sama ya. Coba Kamaria ulangi. Yang negatifnya, Bu. Jadi langsung saja ke positifnya. Ya orang tua saya sayang sama saya, makanya mereka marahi saya buat saya mungkin jadi lebih baik, mungkin seperti itu. Sekali. Nah itu kalimat positifnya ya. Coba diulang dari awal. Allah itu sayang sama saya, makanya Allah memberi ujian kepada saya. Terus orang tua saya juga pasti sayang sama saya, makanya mereka marahi saya supaya saya bisa belajar lebih giat lagi. Oke, silakan diulangi kembali. Allah itu sayang sama saya, makanya Allah memberi ujian kepada saya. Dan orang tua saya sayang kepada saya, kalaupun mereka marah kepada saya itu untuk kebaikan saya. Ya benar sekali. Jadi itu namanya kalimat positif ya, self talk. Jadi self talk itu harus benar-benar bisa membuat kita lebih tenang. Jadi tujuannya self talk itu tadi kan kita sudah ubah, Nak Kamaria sudah menyimpulkan kalimat negatif ke kalimat positif. Nah, Nak Kamaria bisa bandingkan nggak perasaannya ketika menyampaikan dengan kalimat negatif, kemudian tadi sudah disampaikan dengan kalimat positif. Apa yang Nak Kamaria rasakan? Kalau pas mengatakan atau mengatakan pada diri sendiri kalimat-kalimat yang negatif itu, rasanya seperti makin terpuruk, Bu. Kayak mungkin seperti itu yang saya rasakan kemarin. Allah itu tidak sayang sama saya. Saya merasa wah, buat apa saya gini? Saya merasa bahwa Allah itu nggak sayang sama saya, dan kalimat itu membuat saya semakin terpuruk. Tapi ketika tadi menggantinya dengan kalimat-kalimat yang positif, saya rasa itu bisa menguatkan saya. Allah itu kasih saya ujian karena Allah sayang sama saya. Jadi kayak ada rasa senang dikit gitu. Seperti itu yang saya rasakan. Alhamdulillah kalau Kamaria sudah merasakan dampak positif dan sudah merasa lebih baik setelah melakukan self talk itu, artinya apa yang sudah
kita simpulkan tadi dari kalimat positif itu bisa terus nak Kamaria latih di rumah. Oke? Oke, kita sudah tadi sama-sama berlatih self talk. Selanjutnya kita ke tahap azam. Jadi ibu ingin tanyakan ketegasan adik, ketegasan nak Kamaria. Tadi kita sudah nak Kamaria sudah menyampaikan apa yang nak Kamaria rasakan, kemudian berusaha menemukan solusinya. Kira-kira untuk kedepannya, kemudian dari apa yang sudah kita bahas tadi, apa yang akan nak Kamaria lakukan? Setelah mengikuti terapi ini, saya bertekad kuat, Bu, untuk berubah. Jadi saya akan menerima apa yang menimpa saya ini merupakan ujian dari Allah, dan saya harus terima dengan lapang dada seperti itu. Saya harus bisa menjadi lebih baik gitu, seperti itu. Oke, tentunya semua yang nak Kamaria rasakan itu sudah murni dari keinginan nak Kamaria sendiri. Yang nak Kamaria sampaikan tadi itu benar-benar dari diri nak Kamaria sendiri. Benar demikian? Ya, Bu, benar, itu dari diri saya sendiri. Nah, tentunya di sini kita harus tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Yang terakhir kita kepada tahap tawakal. Nah, kira-kira menurut nak Kamaria, apakah nak Kamaria sanggup menyelesaikan permasalahan ini sendiri? Insya Allah sanggup, Bu. Apakah kita tidak membutuhkan orang lain atau pertolongan dari yang lebih dari kita? Mungkin pertolongan yang paling besar itu kan dari Allah, Bu. Ya, benar sekali. Jadi yang seperti yang Kamaria katakan, kita juga perlu bertawakal. Apakah nak Kamaria sudah bersedia untuk itu? Insya Allah siap, Bu. Untuk tawakal kan untuk menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Oke, berarti nak Kamaria sudah menyadari tentang keterbatasan yang nak Kamaria dan bersedia terus melibatkan Allah dalam setiap perubahan dan menjalankan tindak lanjut dari konseling ini. Benar begitu? Ya, benar sekali. Oke, nah karena waktu mungkin sebagai untuk teknik konseling ini bisa kita lanjutkan sesuai dengan kesepakatan tadi. Kita sudah pada tahap akhir di sesi tawakal. Nah, Ibu ingin tanyakan kembali apa yang nak Kamaria rasakan setelah melakukan berbagai proses konseling sampai akhirnya tawakal ini. Yang pertama, saya merasa lega, Bu. Untuk masalah apa yang saya terpendam selama ini saya bisa luapkan, saya bisa ceritakan, dan ada yang mendengarkan saya untuk menceritakan masalah itu. Terus yang kedua, saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk ke depannya, biar saya tidak merasa sendiri dan terpuruk terus dalam itu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Saya rasa apa yang sudah nak Kamaria sampaikan, simpulkan tadi sudah menjadi bukti bahwa nak Kamaria sudah paham dan sudah mendapatkan apa yang nak Kamaria inginkan dalam proses konseling ini. Benar begitu? Ya, benar sekali. Oke, baiklah kalau begitu kita perlu akhiri sesi konseling ini. Dan sebelumnya Ibu mohon maaf mungkin ada kesalahan kata selama proses konseling ini, dan terima kasih banyak karena nak Kamaria sudah berkenan menjalani proses konseling ini sehingga berjalan dengan lancar dan baik sekali. Sama-sama. Oke, baiklah kalau begitu mungkin kita cukupkan ya untuk sesi konseling ini. Untuk ke depan nanti Ibu kabarkan kembali, dan nak Kamaria juga bisa mengabarkan tentang perkembangan dari permasalahan ini. Oke? Iya, Bu. Oke. Ayo udah kalau begitu kita sama-sama akhiri dengan
mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.